Kita menginjak ke sistem berikutnya, yaitu secondary low speed circuit dan secondary high speed circuit. Kedua sistem tadi akan berfungsi karena ini model memakai vakum, tidak model bandul ya teman-teman. Tentunya ini penyempurnaan dari model bandul. Tentunya mekanisme pertama tentu tetap aja tonjokan, yaitu pancingan yang akan membuka sistem low speednya dahulu, kemudian baru ke high speed. Ketika terjadi kevakuman yang sangat tinggi di area sini, baru kevakuman tadi diteruskan lewat lubang ini dua yang tembus ke jalur vakum ini. Nah ini itu ada dua lubang di dalamnya, baru kemudian terjadi ini bisa tertarik. Semakin RPM-nya tinggi, maka ini semakin vakumnya semakin tinggi, kemudian ini akan semakin tertarik penuh. Jadi gerakan dari skep sekunder ini murni digerakkan oleh vakum, bukan mekanis seperti pada model bandul. Kecepatan sekunder juga terbagi dua, yaitu secondary slow speed circuit dan secondary high speed circuit. Semuanya itu di ruang sekunder ini hanya lewat lubang bensinnya, hanya lewat spuyer sekunder. Ini bagian venturi dari sistem sekunder, ada dua. Yang secondary slow speed circuit itu memakai ini lubang kecil ini ya teman-teman, nozzle yang kecil. Di sini hanya ada lubang bensin untuk pencampuran udaranya lewat sini. Ini sekaligus juga lubang ventilasi ya teman, ventilasi untuk ruangan sekunder. Aliran udara akan bercampur dengan bensin dan akan keluar lewat lubang ini. Jadi ini masuk ini ini teman-teman. Ini ada pertigaan T di sini. Dari aliran sini akan kembali lewat lubang kecil ini. Lubang kecil ini akan tembus, nah ini, kemudian akan lewat bagian sini dan masuk ke jalur ini, keluar lewat lubang yang di atas persis skep sekunder itu yang kemarin saya sebutkan salah satu penyebab skep sekunder tidak membuka. Ini adalah lubang dari secondary slow speed. Jadi sistem sekunder kecepatan rendah. Ya, sebenarnya kecepatan sudah sangat tinggi ya kalau sudah membuka itu namanya. Jadi dia akan berfungsi ketika kick up, yaitu ketika pertama ketonjok sedikit ini bagian sekunder ini, koin atau melewati lubang ini, maka baru terjadi kevakuman yang rendah sehingga mengalir. Orang menyebutnya sebagai pancingan untuk membukanya skep sekunder. Tidak salah ya, memang seperti itu juga, membuat pancingan, karena buktinya ketika ini tidak mengalir seperti saya sebutkan tadi, maka skep sekunder tidak akan membuka. Jika sudah mulai membuka, akan terjadi kevakuman semakin tinggi, mesin akan berputar semakin kencang, maka akan diambil alih oleh secondary high speed circuit, yaitu sama lewat ini. Nozzle ini teman-teman tidak saya buka ya, di dalamnya persis seperti yang di primer tadi, di dalamnya juga ada lubang. Ini cukup keras, kemarin saya buka, sama seperti ini, saya agak lupa. Yang di dalamnya juga ada pencampur udaranya, air bleedernya, udaranya lewat lubang ini tercampur di dalam agar bisa bercampur dengan bensin. Sedangkan lubangnya bensin ada di bawah ya teman. Seperti ini konstruksinya. Ketika bensin terbatas saja masih bisa terisap. Pastinya dirancang di bagian terendah ini ya, karena pada saat kecepatan ini pastinya konsumsi bahan bakar sangat tinggi. Bagian primer terbuka, bagian sekunder terbuka, maka dia akan mengambil yang jalur paling bawah. Inilah sistem yang disebut secondary high speed circuit.
Dan teman-teman, kita akan masuk ke sistem berikutnya atau sirkuit berikutnya adalah acceleration circuit atau sistem akselerasi, yang mana jalur bensinnya adalah sebagai berikut. Jadi dari bak karbu ini teman-teman ada lubang khusus, tidak ikut spuyer. Lubang ini akan masuk ke bagian bawah dari rumah pompa ini. Di dalamnya ada bola atau pelor. Pelor itu ditahan oleh klip ya teman-teman. Aliran bensin itu hanya bisa ke arah atas ini. Jadi pelor itu ketika jatuh seperti ini dia menutup ya ke bawah. Dan di dalamnya ada pompa ya, klep seperti ini. Jadi ketika pompa ini naik, maka aliran bensin akan masuk, walaupun tidak bisa pun ya secara tabung ini dia akan masuk ke dalam ya, karena lebih tinggi. Lubangnya ada di bagian bawah. Jadi ketika kita posisikan atas ini, pastinya di bawah sudah akan terisi dengan bensin. Maka ketika kita tekan, pelor yang bawah tadi akan menutup, aliran bensin akan masuk ke lubang yang ada di sampingnya. Lubang ini ada sedikit di atas dari dasar ya, di sini. Ketika kita tekan pompa ini, maka bensin yang terkumpul tadi akan keluar lewat lubang ini. Di sini ada pelor dan ada pemberat dan ada bir, biasanya yang bentuk model 7K, dan dari sini akan bensin keluar lewat nozzle ini. Jadi pompa akselerasi ini fungsinya menambah bensin ketika terjadi akselerasi, tidak campurannya, hanya bensin saja. Nah, pompa ini sering dipahami, saya juga melihat di YouTube itu ternyata beda pengertian ya. Ada yang menyebutkan, padahal ini juga situs resmi dari Toyota. Jadi pompa akselerasi ini banyak dipahami sebagai bekerjanya ketika terjadi gas kejut. Gitu aja. Jadi akselerasi mendadak. Padahal disebutkan di situ bahwa ini namanya sistem acceleration circuit. Akselerasi itu sebenarnya bukan masalah gas mendadak. Jadi akselerasi itu adalah penambahan kecepatan. Itu yang disebut akselerasi. Kapan itu terjadi? Ya ketika kita mengoper gigi, dari satu ngeng pindah ke dua, gas yang urut ngeng pelan aja, ketiga. Itu kalau secara sistem itu pompa akselerasi ini bekerja tetap nyemprot meskipun kita menginjak gas secara pelan. Tapi banyak orang memahami pompa akselerasi ini sebagai bekerjanya ketika gas kejut saja. Ternyata itu tidak salah ya, karena ternyata repair kit yang saya beli itu konstruksinya dirancang seperti itu. Inilah contohnya. Di sini ada lubangnya, di sini pun ada lubang. Jadi ketika kita injak pelan ya, lubang ini cukup kecil, maka bagian bensin tadi tidak akan sepenuhnya ya, karena lubang di bagian dasar itu lebih kecil, dia lebih mudah lewat yang atas ini. Jadi bensin itu hanya kembali keluar di atasnya klep ini dan akan kembali ke mangkok karbu lewat lubang ini. Jadi ini ada lubangnya teman-teman. Kelebihan dari klep ini akan dibuang kembali ke karbu ini, tidak keluar ke atas ya. Jadi pemahaman pompa akselerasi ini ternyata sama dipahami repair kit ini. Kalau saya tidak ya, buktinya yang bawaan itu tidak ada lubangnya. Jadi ketika akselerasi itu, namanya akselerasi bukan gas kejut ya penambahan kecepatan tiap detik. Makanya satuannya akselerasi, percepatan ya, bahasa Indonesia itu adalah meter detik kuadrat. Jadi penambahan kecepatan tiap detik. Jadi ketika dari kecepatan 20 menjadi 30 menjadi 40, itulah yang disebut akselerasi. Pompa ini harus selamanya bekerja. Pak, pastinya itu akan menyumbangkan keborosan. Iya, pasti itu. Makanya ada yang tidak memfungsikan ya, beli repair kit ini akhirnya tidak fungsi. Pompa akselerasi itu fungsinya hanya gas kejut. Menurut saya juga ada benarnya yang hanya memfungsikan ini ketika gas kejut, yaitu ketika pasti kita injak dengan cepat, semprotannya akan pasti lebih kencang. Gampangnya begitu.
Menurut saya pabrikan merancang pompa akselerasi itu pastinya udah benar ya, karena ketika penambahan kecepatan itu perpindahan di sini itu tidak bisa mengikuti beban mesin ya, perpindahan bensin tuh, karena hanya dari spuyer, dari lubang slowpot tadi ke ini teman-teman, ke high speed itu pasti ada kekurangan, sementara diperlukan bensin yang lebih banyak ketika akselerasi, makanya ditambahkan ini. Jadi bila teman-teman memfungsikan itu ternyata berebet, bisa jadi malah kelebihan bensin teman-teman. Di pompa akselerasi ini monggo tidak difungsikan ketika gas pelan selama tidak terjadi sendatan, berarti perbandingan antara spuyer stasioner dan spuyer jetnya, spuyer primernya itu tepat, gitu aja gambarnya. Tapi kalau secara sistem ini harusnya memang bekerja. Acceleration pump itu ketika kita melakukan penginjakan pedal gas, tidak harus gas kejut. Selama kita menginjak pedal gas, ngeng, open, ngeng, maka pompa akselerasi ini harus bekerja. Dan sistem yang selanjutnya adalah sistem tenaga atau power circuit. Kapan itu berfungsinya atau bekerjanya sistem tenaga? Sistem tenaga bekerja ketika kevakuman rendah. Di sini di bagian air horn ini ada yang namanya piston power jet, jadi penonjok dari power jet valve. Piston ini akan terisap oleh kevakuman intake manifold. Jadi lubang di sini akan tembus ke sini, belok lewat sini, dan akan terus tersambung ke sini dan tembus ke bawah memakai baut yang berlubang. Jadi pastikan teman-teman tidak keliru ya bautnya, karena dia nanti akan tembus ke bawah sini. Kalau di punya saya sudah langsung ada coakannya ini teman-teman. Jadi kemarin saya salah pasang itu pakai packing yang tidak ada lubangnya, saya pasang di mobil yang umumnya ini tidak ada coakannya, jadi lewat sini harus packingnya berlubang terhubung ke intake manifold gambarnya. Tapi secara sistem sebenarnya dia lebih mensensor aliran yang di sini ya, supaya ketika skep sekunder terbuka ini di sini juga tidak berfungsi karena kevakumannya tinggi. Ini kan bekerjanya ketika kevakuman rendah. Ketika mesin dalam keadaan normal, yaitu jalan, namanya cruising ya teman, bahasa Inggrisnya kecepatan jelajah. Kecepatan jelajah itu apa? Ya kecepatan konstan. Kita tidak nyalip, tidak mendahului, ngebut pun tidak masalah, itu namanya konstan, yaitu di kecepatan tertentu saja. Maka kevakuman mesin itu relatif tinggi, skep terbuka seimbang dengan RPM mesin, jadi kevakumannya tinggi, maka piston ini akan selalu terisap. Karena terisap maka ini tidak akan tertonjok. Ini valve ya, makanya disebut power jet valve karena ada klepnya. Jadi dalam kondisi normal seperti ini, normally close, selalu tertutup. Untuk cara kerja detail sudah kita jelaskan di video sebelumnya, cara kerja secara skematik. Sekedar saya tambahkan saja, pada model 5K ini untuk tempat pirnya ini langsung berhenti pada dasar ya teman-teman, sedangkan pada 7K itu disempurnakan. Jadi kalau yang 5K ini begitu pir ini rata, ini juga rata dengan bidang yang di sini, itu ada kemungkinan ini tidak bisa menutup rapat, menempel dengan rata di sini. Akhirnya ketika kondisi normal sedang terisap, ini harusnya nutup rapat, tidak sampai membuat kebocoran udara palsu di sini. Maka itu disempurnakan di seri 7K. Di sini ada tonjolannya. Artinya ini ada ruang sedikit di sini untuk ruang pir itu, teman-teman.
Jadi persis di dalamnya ini kan ada pir. Ruang kecil itu hanya di atas sini khusus untuk meletakkan pir sekitar 1 atau 2 mili. Jadi ini betul-betul bebas, bagian datar ini bisa menempel rata dengan bagian dasarnya ini sehingga benar-benar rapat. Makanya di sini yang 7K itu ada menonjol. Dan tambahan lagi teman-teman, di model kalau tidak salah itu di karburator Daihatsu Series itu untuk jalur kevakumannya ke intake manifold tidak lewat sini teman-teman. Ini memang kan juga kelemahan, artinya kita ada kemungkinan packing itu bocor atau bodi dari karburator ini melengkung, bisa jadi kevakumannya tidak maksimal. Makanya itu ada di beberapa tipe karburator pada mobil yang lain itu untuk lubangnya lewat bagian luar. Nah, ini sebenarnya sudah disiapin teman-teman. Nah, ini ditutup ini itu bisa dimodifikasi teman-teman. Jadi yang bagian ini disumbat dan di sini dibor, dikasih nepel seperti ini. Itu saya lihat ada video yang menjelaskan katanya inovasi. Ini bukan ya teman-teman, kalau bahasa orang Jakarta lu mainnya kurang jauh gitu. jadi kalau kita sering Google itu pasti udah tahu ya, untuk menghubungkan kevakuman ke intake manifold ini piston tidak lewat sini lubangnya, tapi lewat sini terus ditambah selang itu masuk ke flange kedudukan karburator. Artinya juga sama saja menghisap ke intake manifold, dihisap oleh intake manifold. Tapi itu kan juga punya kelemahan. Nah, kalau selangnya bocor ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Mohon maaf tentunya banyak sekali kekurangan. Mohon teman-teman yang lebih memahami Mas Yanto karburator, monggo dikoreksi, diberi masukan. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.